Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya mengajar di SD Negeri 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diskusi sesi 10 MPDR 5302 mengenai komparasi struktur kurikulum di Indonesia dan negara maju. Baiklah, pertanyaan yang pertama akan saya jawab, yaitu kesan, kendala, dan saran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang pertama itu kesannya. Pelaksanaan pembelajaran kolaboratif di SDN 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya secara umum memberikan dampak positif bagi siswa. Mereka terlihat antusias, aktif berdiskusi, dan mampu saling membantu dalam memahami materi. Aktivitas kelompok juga membuat siswa lebih percaya diri untuk menyampaikan pendapat dan melatih kemampuan komunikasi serta kerjasama. Pembelajaran terasa lebih hidup karena siswa tidak hanya menerima materi tetapi membangun bersama melalui interaksi kelompok. Selanjutnya, kendala. Namun, implementasi kolaborasi masih menghadapi beberapa kendala, yaitu perbedaan kemampuan akademik antar siswa sehingga membuat sebagian siswa mendominasi, sementara yang lain lebih pasif. Ketersediaan sarana pendukung seperti media pembelajaran dan ruang kelas yang luas juga masih terbatas. Selain itu, manajemen waktu sering menjadi tantangan sehingga penyelesaian tugas kelompok tidak selalu optimal. Saran perbaikannya, menurut saya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kolaboratif, guru dapat melakukan pengelompokan secara heterogen, memberikan peran yang jelas kepada setiap anggota, dan membuat lembar panduan tugas yang terstruktur. Penggunaan media visual dan digital sederhana juga dapat membantu meningkatkan efektivitas kolaborasi. Selain itu, guru perlu memberikan pendampingan yang intens dan menerapkan penilaian otentik yang tidak hanya fokus pada hasil tetapi juga progres kerja sama siswa. Pertanyaan yang kedua yaitu analisis komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar Indonesia dan sekolah saya dengan negara maju, yaitu contohnya Finlandia, Korea Selatan, dan Jepang. Berdasarkan artikel 1 dan 2 tersebut dan modul MPDR 5302, struktur kurikulum Indonesia itu secara umum dan di SDN 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya, kurikulum Indonesia pada dasarnya menggunakan pendekatan berbasis kompetensi dengan tujuan meningkatkan literasi, numerasi, dan karakter. Baik kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka dengan menekankan pembelajaran aktif, integrasi proyek, dan penilaian otentik. Di SDN 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya, kurikulum diimplementasikan sesuai standar nasional dengan penyusunan kebutuhan lingkungan sekolah. Penerapan pembelajaran tematik, integrasi P5, yaitu jika sudah menerapkan KM, serta penekanan pada penguatan literasi dan numerasi menjadi fokus utama sekolah. Yang B, komparasi dengan negara maju berdasarkan artikel 1 dan 2. Yang pertama itu Finlandia, yang berada di artikel 1. Finlandia memiliki karakteristik kurikulum sebagai berikut. 1. Mengedepankan quality dan equity atau setara untuk semua siswa. Yang kedua, beban belajar ringan plus minus 30 jam per minggu. Yang ketiga, tidak ada ranking dan tidak ada sistem tinggal kelas. Yang keempat, kurikulum fleksibel dan berbasis problem solving. Yang kelima, guru minimal berpendidikan S2. Yang keenam, pendidikan dasar selama 9 tahun dengan struktur tunggal. Perbandingan dengan Indonesia, yaitu khususnya mungkin di SDN saya, SDN 009. Yang pertama, Indonesia memiliki sistem kompetisi, ranking atau kelulusan, sementara Finlandia itu tidak. Yang kedua, beban belajar di Indonesia itu lebih kurang 40 jam per minggu, lebih berat dibanding Finlandia. Yang ketiga, di SDN saya, yaitu SDN 009, model pembelajaran kolaboratif dan penilaian otentik mulai diterapkan, namun masih belum senyaman fleksibilitas Finlandia. Yang keempat, kualifikasi guru Indonesia itu minimal D4 atau S1, jauh di bawah standar Finlandia. Yang kelima, sistem remedial di Indonesia masih kompetitif, sedangkan Finlandia lebih sportif dan humanis. Kedua itu Korea Selatan dalam artikel 2.
karakteristik kurikulumnya itu: 1. Kurikulum 6-3-3-4 mirip Indonesia. Yang kedua, sangat kompetitif dan disiplin tinggi. Yang ketiga, jam belajar panjang termasuk belajar tambahan setelah sekolah. Yang keempat, fokus pada pencapaian akademik tinggi. Yang kelima, tingginya investasi pemerintah pada pendidikan. Perbandingan dengan kita Indonesia dan SD saya, yang pertama, secara struktur jenjang sangat mirip dengan Indonesia. Yang kedua, budaya belajar siswa Korea sangat kompetitif, sedangkan Indonesia menyimbangkan dengan pendekatan karakter. Yang ketiga, SDN 009 itu sekolah saya tidak menerapkan jam belajar sepanjang Korea karena konteks lingkungan kebijakan nasional berbeda. Yang keempat, namun perhatian Korea terhadap kualitas guru dan infrastruktur bisa menjadi teladan bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Yang selanjutnya, Jepang. Jepang itu pada artikel 2, karakteristik kurikulumnya itu 1. Strukturnya 6-3-3-4. Yang kedua, menekankan self-discipline, karakter, dan etika. Yang ketiga, hari efektif sekolah itu lebih kurang 240 hari per tahun, lebih banyak dari Indonesia. Yang 4, kurikulum nasional ketat dengan standar seragam. Yang kelima, penghargaan tinggi terhadap budaya belajar dan tanggung jawab siswa. Perbandingannya dengan Indonesia dan di SD 009 PT 4 Sumber Makmur Jaya. Yang pertama, Indonesia dan Jepang sama-sama memiliki kurikulum nasional. Jepang lebih standar dan disiplin. Yang kedua, penanaman karakter di Jepang lebih sistematis. Indonesia telah berupaya melalui PPK dan P5. Yang ketiga, di SDN saya, penggunaan karakter dilakukan melalui kegiatan rutin, namun belum seintens model Jepang. Kesimpulan yang dapat kita ambil melalui komparasi tersebut adalah sintesis MPDR 5302. Yang pertama, negara maju memiliki ciri umum yaitu seperti kualifikasi guru tinggi, konsistensi kebijakan nasional, fokus pada karakter dan kesejahteraan siswa, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Yang kedua, Indonesia dan sekolah saya sedang bergerak menuju arah yang sama melalui pendekatan belajar, Merdeka Belajar, P5, dan pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, namun tantangan terbesar pada ketersediaan sarana, kompetensi guru, budaya kompetensi yang masih kuat, dan disparitas antar daerah. Yang keempat, yang terakhir, yaitu praktik terbaik dari Finlandia, yaitu kesetaraan. Jepang, disiplin. Korea Selatan itu komitmen belajar, dapat menjadi inspirasi untuk penguatan kurikulum di Indonesia atau di SDN 009 PT 4 Sumber Makmur Jaya. Demikian pendapat saya di diskusi sesi 10 ini. Saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat memberikan tanggapan kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.